Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Irianti, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Kemuning. Pandemi memang berdampak terhadap berbagai lini kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Pandemi memang mempengaruhi banyak hal, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan belajar mengajar yang dulunya diberi waktu dan ruang senyaman-nyamannya kini terbatas dan bahkan harus jaga jarak aman di kelas dengan waktu belajar yang juga terbatas. Dengan adanya ruang dan waktu yang serba terbatas, dirasa perlu adanya inovasi dan tindakan selaku guru untuk mengatasi learning loss pada siswa. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi learning loss adalah pengembangan video pembelajaran dengan tujuan agar anak-anak dapat belajar kembali di rumah untuk lebih memahami dan memperdalam materi yang sudah dipelajari di sekolah. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Berikut video pembelajaran berbasis inquiry learning untuk mengatasi learning loss pada siswa. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Selamat datang di pembelajaran IPA bersama Bu Erika. Perhatikan benda ini. Apa sih kegunaan benda ini? Bagus, merapikan baju. Bagaimana sih prinsip kerja setrika? Bagus, ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Panas atau kalor dari setrika akan berpindah ke baju kamu sehingga baju kamu bisa menjadi rapi. Nah, ada istilah baru nih, perpindahan kalor. Apa sih yang dimaksud dengan perpindahan kalor? Kalor merupakan energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana sih cara perpindahan kalor? Untuk mengetahui cara perpindahan kalor, kamu harus melakukan percobaan sederhana bersama kelompok belajarmu ya. Sebelum melakukan percobaan, ayo membuat hipotesis atau dugaan sementara terkait pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang terjadi ketika sebuah panci diletakkan di atas sebuah kompor yang menyala? Yang kedua, apa yang terjadi pada air yang dipanaskan selama 2 menit? Yang ketiga, apa yang kamu rasakan ketika tangan kamu berada cukup dekat dengan api kompor? Silakan catat dugaan sementara yang sudah kamu buat ya. Untuk menguji kebenaran hipotesis atau dugaan sementara yang sudah kamu buat, ayo lakukan percobaan sederhana berikut selama 5 menit. Percobaan pertama, ayo letakkan sebuah panci di atas kompor yang menyala. Setelah beberapa saat, amati apa yang terjadi pada panci. Percobaan kedua, masukkan 1 gelas air ke dalam panci, kemudian masak selama 2 menit. Amati apa yang terjadi pada air ya. Percobaan ketiga, coba dekatkan tangan kamu di atas api kompor. Nah, apa yang kamu rasakan? Catat hasil percobaanmu, kemudian bandingkan dengan hipotesis atau dugaan sementara yang sudah kamu buat ya. Berdasarkan percobaan yang sudah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? Pada percobaan pertama, panci akan terasa panas setelah kompor beberapa saat dinyalakan. Hal itu menunjukkan adanya perpindahan panas dari api ke panci. Nah, perpindahan panas tidak diikuti oleh perpindahan molekulnya. Perpindahan kalor semacam ini disebut dengan istilah konduksi. Pada percobaan kedua, saat air dipanaskan, ada perpindahan panas dari air yang berada di dasar panci ke air yang berada di bagian atas. Nah, perpindahan panas ini diikuti oleh perpindahan molekul atau partikel air. Nah, perpindahan seperti ini dikenal dengan istilah konveksi. Saat tangan kita cukup dekat dengan api kompor, kita akan merasakan panas dari api kompor. Kenapa? Hal tersebut terjadi karena kalor dapat berpindah tanpa medium perantara. Nah, perpindahan kalor semacam ini dikenal dengan istilah radiasi. Jadi, perpindahan kalor terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi.
Kita cukupkan pembelajaran di video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah belajar sampai tuntas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Semoga dapat bermanfaat dan membawa perubahan.